dan ada pembelajarannya juga dalam gimana cara betulin tulang. Nah, kalau tentang Ida Dayak nih, dulu sebenarnya saya pernah singgung dulu, tapi Ida Dayak itu sebelum seviral sekarang. Dulu dia pernah mempraktekkan minyak, dia tuh ada minyak diolesin ke tangan pasien atau ke paha pasien, terus disemprot air. Kan kenal juga banyak. Kalau emang jenderal-jenderal itu suka datang ke ini, pengobatan alternatif. Ya namanya. Iya. Gua kan kenal juga banyak jenderal. Kira lu mau gerobak lagi kali. Hah? Kira lu mau gerobak lagi kali. Iya, dikira. Oke. Oke. Tanya nih tentang fenomena terbaru ini sendiri, Ida Dayak. Ini nih pakar bisa dibilang dia itu ahli pengobatan dari Kalimantan, suku Dayak khususnya. Itu bisa menyembuhin sakti lah ya. Sakti ya, kayak orang yang patah tulang atau apa itu bisa sembuh tanpa ada bekas luka lah contohnya gitu. Nah, Mbak Masa sendiri lihat hal seperti ini kan emang sudah ada ya dari dulu terus kayak gimana? Yang ngelihat Ida Dayak dengan pengobatannya seperti itu, kalau saya sih biasa-biasa aja, B aja ngelihatnya. Emang ahli patah tulang aslinya ya memang kerjanya kayak gitu kan, gitu. Ya kalau dulu tuh sebelum Ida Dayak yang terkenal di Indonesia tuh Haji Naim ada, dan sampai saat ini Haji Naim juga setahu saya masih membuka prakteknya gitu kan. Tapi karena Haji Naim udah meninggal, udah rahimahullah, akhirnya sekarang dilanjutin sama anak-anaknya. Kemarin kalau nggak salah terakhir Feral juga ke Haji Naim deh. Jadi kalau ngelihat Ida Dayak yang sekarang viral kayak gitu bisa membetulkan tulang, lah itu emang kayak gitu kan ahli tulang. Terus kalau gimana caranya patah tulang kok bisa sembuh sendiri? Jadi tulang kita itu memang pada dasarnya bisa mereparasi yang patah ini. Jadi tugasnya ahli patah tulang, kalau patah begini, nah tugasnya adalah gimana caranya nih tulang kayak gini lagi, terus kasih kain, nanti akan nyambung lagi dengan sendirinya. Emang itu bentuk sistem tubuh kita kayak gitu. Jadi nggak ada hal yang aneh atau kesaktian nggak ada sih. Tapi kan yang dipercayakan kayak gini, Mas. Kayak dipercaya di sini selama ini kan kayak minyaknya orang Dayak ini sendiri nih, khasiatnya itu benar-benar ibarat tuh nggak ada tandingannya kayak gitu, gimana? Iya, oke. Kalau minyak sih di setiap daerah punya minyak tradisionalnya masing-masing ya. Jadi itu memang pengobatan dan ramuan hasil orang-orang dulu gitu. Bukan di daerah ini lebih canggih minyaknya, di daerah ini lebih berkhasiat. Enggak juga, tergantung penyakitnya sih sebenarnya. Kalau dalam hal patah tulang bukan tentang minyaknya, tapi tentang siapa praktisinya. Jadi kalau pakai minyaknya doang, nggak ngerti gimana cara betulin tulang, ya sama aja, percuma gitu. Artinya emang itu ada triknya nggak sih Bang? Apa? Maksudnya pengobatan itu ada triknya nggak sih, apa emang dari turun temurun gitu? Turun temurun sih biasanya, dan ada pembelajarannya juga dalam gimana cara betulin tulang. Nah, kalau tentang Ida Dayak nih, dulu sebenarnya saya pernah singgung dulu, tapi Ida Dayak itu sebelum seviral sekarang. Dulu dia pernah mempraktekkan minyak, dia tuh ada minyak diolesin ke tangan pasien atau ke paha pasien, terus disemprot air biasa, air putih biasa, terus gitu-gituin keluar darah gitu, seolah-olah itu darah kotor yang keluar. Itu yang saya pernah bongkar, itu trik betul. Tapi untungnya sekarang Ida Dayak udah nggak mempraktekkan itu lagi. Alhamdulillahnya sekarang saya lihat sih lebih ke ranah pembetulan tulang, udah nggak praktekin yang trik-trikan kayak gitu. Berarti lebih kayak pengobatan tradisional, nggak pakai trik ya? Berarti kayak lebih, kalau emang patah ya dikasih lumurin minyak terus kayak dibenerin gitu. Iya, betul. Jadi minyak tuh cuma apa ya, nilai tambah lah biar pelurusan tulangnya ini lebih mudah. Terus kan yang jadi prasangka salah di masyarakat ya, dugaan salah adalah kayak Ida Dayak tuh sebelum pengobatan biasanya nari-nari dulu, ya kan, harus ada musik. Itu sebenarnya bukan mantra atau bukan syarat biar kesaktiannya bagus, bukan. Tapi memang untuk membuat pasiennya rileks atau tenang doang. Oke. Tapi kalau melihat dari fenomena ini, banyaknya masyarakat sampai yang kemarin tuh yang di Depok itu sampai yang membludak, itu sendiri mungkin dilihat itu masyarakat masih mempercayai pengobatan tradisional kah, atau karena harga
biaya yang lebih murah daripada ke dokter atau kayak gimana sih? Iya, kalau yang saya tahu ya, yang dengar-dengar Ida Dayak nih Bu Ida nggak menarifkan harga. Mungkin karena nggak menarifkan harga itu orang-orang jadi ada pilihan kedua sebelum ke dokter. Karena dokter kan mahal nih biayanya nih. Terus kalaupun pakai BPJS ya seperti yang kita tahu ya, biasanya banyak tertunda tuh pelayanannya. Makanya lebih irit coba nih pengobatan alternatif ini gitu. Jadi karena biaya sih, lebih ke biaya ya. Tapi ya memang ada beberapa penyakit yang secara medis nggak bisa diobatin, yang hanya bisa diobati di pengobatan tradisional kayak totok syaraf, terus pijat, terus pembetulan tulang ya semacam itu. Memang ada yang lebih efektif tradisional daripada medis gitu. Kayak contohnya kejang aja kan medis nggak tahu kan penyebab anak kejang tuh apa sebenarnya, sampai sekarang masih tanda tanya. Tapi Ibu Ida Dayak ini bisa dibilang dukun nggak sih? Dukun pengobatan atau dukun apa? Zaman dulu disebutnya dukun tulang. Tapi karena zaman sekarang arti dukun ini udah bergeser jadi orang-orang sakti. Jadi bukan dukun lagi tapi pengobat tradisional deh. Karena kan di Indonesia pun surat legal pengobat tradisional nggak ada sebutan dukun soalnya. STPT kan, surat terdaftar pengobat tradisional. Jadi lebih tepat disebut pengobat tradisional. Kecuali dia praktekin yang masih mempraktekkan minyak yang keluar darah kotor itu tuh. Itu baru dukun sebutannya. Gitu. Yang kemarin dulu juga sempat tampil gitu ya. Iya, gue pernah bongkar juga rahasianya betul. Gimana sih tuh kalau contoh kayak gitu tuh, kalau ada praktek kayak gitu tuh dia naruh apa sih di? Jadi naruh minyak. Simpel banget, minyak nih. Kayak minyak terus ada serbuk-serbuknya di dalam. Warna hitam biasanya. Terus dikocok-kocok, minyaknya ditaburin ke sini, terus pakai semprotan kayak face mist gitu. Ya, kayak semprotan air, terus digini-gini doang. Nah, nanti minyaknya itu berubah jadi warna kayak darah. Gitu. Itu gampang banget. Bikinnya gampang. Gitu. Dan itu dijual juga di toko alat perdukunan. Nah, makanya waktu itu saya bongkar biar semoga kedepannya nih Bu Ida ini nggak menggabungkan yang beneran pengobatan tradisional dengan kebohongan semacam itu. Gitu. Karena kan yang jadi rusak, yang benerannya nih ahli patah tulangnya jadi rusak karena kebohongan kecil. Gitu. Karena bagi saya kalau ada 1 gelas air bersih, kita tetesin air got, ada yang mau nyobain nggak minum? Kita ngelihat semua nih, air got ditetesin, padahal air gotnya cuma setetes, yang bersihnya banyak. Nah kan yang rusak yang bersihnya gitu. Maka dari itu kedepannya semoga nggak mempraktekkan trik-trik semacam itu lagi gitu. Tapi masih banyak nggak sih orang-orang yang mungkin terjun di dunia pengobatan tradisional kayak ibarat mempraktekkan hal kayak gitu juga gitu kan? Yang trik-trikan banyak banget di YouTube tuh yang berkedok agama banyak banget kan. Yang suka bikin konten tarung sakti sama dukun semua nih. Makanya saya sumpah kadang-kadang saya udah bilang kayak gini tetap aja masih nanya, kalau di channel A bang, di channel B gimana? Guys, semua, beneran semua nih, catat semua channel YouTube yang mempraktekkan adegan tarung sakti sama dukun mental-mentalan itu fake, itu hiburan doang, itu palsu. Nah biasanya mereka ini ada beberapa yang di deskripsinya tuh buka, kami membuka jasa pembersihan goib, pemasangan pagar goib, itu dukun. Mau dia ngakunya ustadz, gus, kiai, pendeta, pastor dan lain sebagainya, kalau dia kayak gitu perlakuannya itu dukun alias penipu gitu. Tapi kalau menariknya di sini kayak Ibu Ida ini sendiri ternyata juga terkenal di kalangan pejabat gitu. Yeah. Kan banyak berobat di situ. Dan balik lagi, Mbak Masa melihat sendiri tuh emang kalau orang-orang bahkan pejabat sendiri kadang juga lebih tertarik ke tradisional gitu. Ya? Oh iya. Jadi memang banyak kayak kemarin yang pas pembuktian sama dukun pijat, ahli pijat dari Sulawesi, Palopo, ya. Kemarin kan saya pembuktian. Nah, pasien-pasien dia kan bayarannya kemarin 25 juta untuk manggil dia dari Sulawesi ke Jakarta. Nah, di Jakarta tuh banyak pejabat yang manggil dia memang gitu. Jadi udah bukan hal yang kayak unik atau kayak kok pejabat percaya kayak gitu. Enggak, emang ya hal yang wajar. Orang percaya sama pengobatan tradisional selama bener ya nggak masalah. Yang bahaya kan yang
percaya sama trik-trikan gitu. Bahasanya kayak ada hal yang mendukung dia kayak gitu ya, maksudnya kayak punya pegangan kah atau kayak hal obatnya itu mujarab kayak gitu ya. Berarti lebih ke orangnya sebenarnya. Kalau tradisional tuh ke orangnya ini tekniknya bagus dalam pengobatan kayak gitu. Iya betul, dan memang perlu diakui banyak pengobatan tradisional yang lebih efektif daripada medis gitu. Adapun yang kebalikannya ya, kalau tergantung penyakitnya kembali lagi sih. Ada yang lebih efektif di medis daripada tradisional, tergantung penyakitnya. Gitu. Oke kok, sekali lagi mungkin artinya bisa disimpulkan kalau dilihat dari Bu Ida yang sekarang ini itu pure pengobatan tradisional apa Ya. Nah ini, saya belum pernah ketemu sama Bu Ida masalahnya. Kan di media-media banyak nih seolah-olah foto saya disandingin sama Bu Ida, seolah-olah saya pernah ketemu. Enggak pernah, saya belum pernah ketemu sama Bu Ida. Jadi saya belum bisa memastikan itu beneran atau enggak. Tapi kalau saya lihat dari video-video yang ada, saya bisa simpulkan sih beneran pengobatan tradisional seperti halnya Haji Naim zaman dulu gitu. Dan zaman sekarang dilanjutkan, Haji Naim dilanjutkan sama anak-anaknya. Sama kok, lihat aja proses prakteknya anak-anaknya Haji Naim atau keturunannya Haji Naim yang sekarang praktek sama Bu Ida. Ini sama mirip. Kaliannya adalah membetulkan posisi tulang. Ngomong-ngomong soal dukun nih, sekarang soal dukun pengganda uang, mungkin Pengganda uang. bisa jelasin soal dukun pengganda uang ini seperti apa? Sampai akhirnya timbul korban juga di Iya. praktek kayak gitu. Jadi kalau yang pengganda uang ini kan sampai timbul korban udah terjadi berkali-kali, bukan kejadian sekali, tapi udah terjadi berkali-kali. Kayak yang terkenal banget dulu ya di Mas Kanjeng kan, dia dihukum berapa puluh tahun penjara itu bukan karena nipunya, tapi karena membunuh orang, membunuh korbannya gitu. Jadi ya memang penggandaan uang aslinya nggak ada guys, mau sedikit mau banyak. Karena beberapa kali gue ketemu cerita sama orang nih, orangnya bilang, wah saya dukun nih pesulap merah, bongkar-bongkar rahasia dukun. Tapi yang asli-asli dia nggak bongkar, karena teman gue ada tuh bisa gandain duit, tapi gandain duitnya cuma jumlah kecil. Kalau yang jumlah-jumlah gede itu mah palsu. Nggak ada guys, nggak ada. Penggandaan duit itu semuanya palsu, penipu. Kalau nggak percaya, pembuktian sama ilmu merah. Kalau terbukti ilmunya asli, lu mau punya rumah di mana, gue beliin. Karena nggak ada penggandaan uang, nggak ada. Sistemnya lebih kayak gimana sih, kayak MLM atau Oh iya, sistem penggandaan uang itu sebenarnya si dukun mempraktekkan sistem MLM, rekrut merekrut, bukan MLM sih, tapi money game lebih tepatnya. Jadi si dukun ngaku dengan trik-trik recehnya nih, memperlihatkan nih gue bisa munculin duit gitu. Terus ada satu orang percaya, nah satu orang ini menyetorkan mahar. Nanti kalau si satu orang ini bilang, loh lu kan bisa gandain duit, kenapa nggak pakai duit lu? Nanti si dukun akan beralasan, oh kalau duit saya nggak bisa, harus duit orang lain yang saya gandakan. Karena saya nggak bisa memperkaya diri sendiri, yang saya bisa lakukan adalah memberi manfaat ke orang lain. Akhirnya disetor nih mahar nih, misalkan 100 juta mau digandain 1 miliar. Nah nanti kan disetor terus lama nih, nggak ada perkembangan, si orangnya nagih mana nih. Nah si dukun akan bilang, untuk mempercepat prosesnya kita butuh energi orang baru lagi, rekrut, cari temen lagi yang mau gandain duit juga. Nanti energinya akan cepat nih bertambah. Nah dari orang kedua ini, duit dari orang kedua akan dibayarkan untuk ke orang pertama gitu. Terus nanti dicari lagi orang ketiga dibayarkan untuk orang kedua dan ke satu. Jadi dibagi-bagi terus. Jadi bukan menggandakan, tapi money game mereka sistemnya. Dan orang terakhir yang nggak bisa ngajak orang lagi, terus nagih-nagih, biasanya adalah ya itu, dibunuh-bunuhin biasanya orang-orang terakhir ini. Karena dia nagih, nggak bisa ngajak orang lagi, duitnya nggak ada, si dukun udah dibeliin macem-macem, akhirnya dibunuh-bunuhin gitu. Karena kadang gini loh, saya juga bingung ya, kayak ketika saya viral banget kemarin tuh, itu kan banyak banget rahasia perdukunan yang udah saya bongkarin. Sampai sekarang bahkan rahasia perdukunan saya bongkarin. Tapi masih aja ada masyarakat Indonesia yang komentar gitu dengan bilang, lu kan pesulap nggak tahu spiritual, lu kan pesulap nggak tahu hal goib, lu nggak percaya goib nih. Goib itu ada, mukjizat ada, kesaktian ada, sihir tuh ada, buktinya dulu di zaman Nabi.
nyampe dibawa ke zaman Nabi mereka untuk membuat kepercayaan mereka terhadap dukun tuh seolah-olah untuk diyakini gitu. Padahal ya di zaman sekarang nggak ada guys, seperti yang gue bongkar semuanya trik yang dipraktekkan dukun itu, semuanya beneran semuanya. Nggak ada. Trik recehnya mungkin apa? Trik recehnya itu seperti apa yang tadi Mas mungkin ngomong tadi? Yang Kan mana? ada trik. Oh, trik-trik Iya, recehnya. Ya seperti Ada. yang kalau contoh besarnya yang dilakuin sama Dimas Kanjeng itu kan, Ada alat. yang nggak ada alat sebenarnya, yang dari punggung keluar duit itu kan disimpannya di sini, di lengan tangan. Jadi di lengan tangannya itu ada sletingnya lagi. Nah di dalam sletingnya itu ada uang-uangnya, makanya dia harus ke belakang gini, buka sleting, ngambil uangnya, buyar-buyarin. Udah kayak gitu doang permainannya. Terus ada lagi waktu itu yang viral juga yang pakai kotak. Itu kan mainan anak ulang tahun, mainan sulap-sulap anak ulang tahun ya, kotak kosong, set muncul benda gitu. Tapi bendanya jadi duit. Waktu itu viral, banyak yang bilang, "Wah, itu duit goib dari bank goib." Kagak ada, guys. Gak ada, itu trik semua, fake. Jadi trik-trik receh gitu kadang-kadang kalau si pelakunya berkedok agamis ya, pakai pakaian sorban, pakai pakaian agamis banget lah. Ini orang-orang langsung percaya itu ilmu asli, padahal mah ya trik-trik juga. dan abang juga kan sudah mencobanya itu sendiri kan? Iya, kalau saya ngebongkar tuh di channel YouTube saya tuh bukan hanya ngejek atau menghina doang, tapi saya praktekin plus bongkar rahasianya secara detail gitu. Melihat sampai ini kan di banyak negara sampai 10 orang ya Iya. memang ulahnya si dukun ini. Iya. Nah, itu gimana? Miris. Miris Iya, nggak sih? oh ya miris banget sih. Tapi ya kadang emang gini guys. Aduh nih kata-kata saya tajam banget nih bakal. Kadang-kadang seperti yang orang-orang yang saya bilang tadi, yang pecinta pembodohan, yang walaupun saya udah bongkar rahasianya, ya, dia tetap aja bilang, wah, pesulap merah ini kan pesulap, bukan dukun, bukan ahli spiritual, jadi nggak ngerti spiritual. Pesulap ini kan pesulap, nggak ngerti goib. Mereka ini akan harus sadar, mereka bisa sadar kalau mereka jadi korban dulu. Karena ketika diantisipasi, dikasih, nih gue kasih pembongkaran rahasianya kayak gini, mereka nggak percaya. Mereka percaya, enggak, kalau dukun gue tuh asli. Nah, kalau udah jadi korban, baru gitu. Tapi kan ini kan karena lebih ke pencucian otak ya, yang ibaratnya kayak brainwash ya, ke ibaratnya para korban ya gitu. Nah itu biar cara untuk tidak terkena brainwash tersebut gimana dari dukun tersebut? Biar nggak percaya dukun, pokoknya tanamkan di pikiran bahwa dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak nipu ya cabul udah. Dukun tuh cuma ada dua. Dukun yang sok tahu tentang hal goib cuma ada dua. Kalau nggak nipu ya cabul. Sama satu lagi sih ada, kemarin pas saya viral tuh muncul dukun baru tuh. Ya, dukun itu kalau nggak nipu cabul ya, bikin laporan polisi tapi tidak pernah diproses. Ya. Tapi lihat ini mas, lihat untuk case ini sendiri ya, masih banyak masyarakat juga yang masih ketipu dan sering, biasanya kan lagi-lagi ketipu lagi dengan hal kayak gitu. Dengan hal kayak penggandaan uang, hal seperti itu tuh gimana sih Bang Master sendiri untuk nasihat untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat awam sendiri, kayak gimana sih yang biar lo tahu banget ini kalau ini nih orang mau nipu gimana sih? Ya pokoknya saya udah berusaha semaksimal mungkin. Kemarin tuh nerimain jadwal TV dari pagi ke pagi untuk menyuarakan semua rahasia perdukunan yang saya tahu nih. Nah, kalau memang kamu masih percaya dukun juga, ya udah, memang satu-satunya jalan biar kamu sadar adalah kamu harus jadi korban dulu. Ya udah, silakan percaya dukun yang kamu percaya itu sakti beneran, atau nggak pakai trik, atau ya karomah lah, maunah lah, atau apapun sebutannya. Mereka ini berkedoknya agama soalnya, menyelewengkan kata-kata karomah, maunah dan lain sebagainya nih, sehingga seolah-olah ilmunya sakti asli. Nah, kalau kamu masih percaya mereka itu yang kebal-kebalan, semua kebal itu fake. Jadi kalau ada habib-habiban, gus atau kiai-kiaian atau pendeta, pastor dan lain sebagainya yang mempraktekkan kebal-kebalan kayak gitu ya, digini-giniin kebal terus ditebas ke timun, kepotong, itu fake guys, itu palsu sumpah. Maka dari itu kalau kamu percaya, ya udah silakan percaya sampai nanti kamu ketipu dulu. Baru biasanya orang-orang kayak gini sadar. Kalau nggak ketipu ya keluarganya ada yang dicabulin baru sadar. Gitu.
Jadi ya kita nggak bisa banyak bersuara juga. Memang satu-satunya jalan untuk menyadarkan orang-orang yang bebal kayak gitu, pecinta pembodohan, adalah biarkan mereka untuk jadi korban dulu. Gitu. Oke, makasih Mas. Ya, Jadi pemilu sama. Gue pengen lihat ambil ini ya. Dengan nama Ida Dayak mendadak ramai menjadi sorotan di media sosial dalam beberapa waktu Pengobatan terakhir. tulang sih. Hal ini tulang. dikarenakan aksinya yang disebut mampu menyembuhkan tulang bengkok, keseleo, hingga lumpuh dalam waktu singkat. Ida belakangan kerap menjadi langganan tim Kostra TNI untuk dilibatkan dalam bakti Iya, sosial. emang prakteknya sekarang di Acara itu berupa kostrat-kostrat. pengobatan gratis untuk membantu warga sekitar yang mengalami Jadi bisa masalah pindahin penyakit ke pada kiri tulang. ke kanan gitu. Penipuan kalau Tapi geser. kayak gini, biasanya kan kayak yang dari sini kayak bisa nyambungin tangan yang putus, kayak gitu gimana? Patah. Patah ya? Tulang patah, bukan putus yang putus gitu enggak? Ada kan ada pernah dulu di video tuh kayak diputus dulu baru tuh nyambung lagi gitu. Yang mana? Dijahit dulu Enggak, kalau maksudnya putus. gue tuh pernah nggak tahu ya, maksudnya kayak bukan di videonya video, tapi kadang narasinya itu loh ya. Oh iya, narasinya kan orang-orang suka sembarangan. Jadi kalau seperti yang gue bilang tadi, tulang itu pada dasarnya bisa nyatu lagi dengan sendirinya. Gini, tulang kita nih, patah, terus gini. Nah, tugasnya ahli patah tulang adalah mengembalikan begini, terus kasih kain, udah nanti nyambung lagi dengan sendirinya. Gitu, sebenarnya simpel itu. Kayak tadi yang dijelasin yang di